Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini, meskipun kita belajarnya di rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya ibu yang memimpin, anak-anak ibu mengikuti. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sudah siapkan kita untuk belajar? Tentunya kita harus semangat untuk belajar meskipun kita berada di rumah. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini mengenai tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yang mana judulnya Indonesia Pusaka. Ibu harap anak-anak ibu di rumah juga ikut menyanyikan lagu nasional tersebut. Membawakan lagunya dengan alat musik gitar. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Pusaka abadi menjaya, Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, berlindung di hari tua, dengan menyanyikan lagu wajib nasional tadi, kita dapat menambah rasa cinta kita kepada tanah air ataupun rasa nasionalisme kita kepada bangsa ini. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap.
Dan yang terakhir, dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, tentunya anak-anak ibu masih ingat kan materi sebelumnya? Ya, tepat sekali. Materi kita sebelumnya adalah mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat, di mana mulai dari abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain adanya keinginan mencari kekayaan atau biasa disebut dengan gold, adanya keinginan menyebarkan agama atau biasa disebut dengan gospel, dan adanya keinginan mencari kejayaan yang biasa disebut dengan glory, serta karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah materi kita sebelumnya. Materi kita selanjutnya adalah coba anak-anak ibu di rumah buka bukunya halaman 18 pembelajaran. Kemudian coba perhatikan teks bacaan mengenai peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris di halaman 19 dan peristiwa-peristiwa masa pemerintahan kolonial Belanda di halaman 20. Coba anak-anak ibu perhatikan terlebih dahulu dan dibaca. Ibu beri waktu selama 10 menit. Sudah siap dibacakan anak-anak? Tentunya setelah kita membaca, kita mendapatkan pengetahuan bahwa kolonial Inggris dan Belanda pada awalnya hanya melakukan penjelajahan samudra melalui jalur perairan. Sebenarnya kolonial Inggris ataupun kolonial Belanda bisa melalui jalur darat ataupun udara. Namun, ilmu pengetahuan pada zaman itu masih sekitar teknik pembuatan kapal saja, yang menjadikan mereka datang ke Indonesia melalui jalur perairan. Setelah melihat bahwa Indonesia sangat strategis, mereka perlahan-lahan mencoba menguasai Indonesia, baik dalam bidang ekonomi ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita ketahui bahwa kolonial datang ke Indonesia melalui jalur perairan. Bisa saja melalui jalur darat ataupun udara, tetapi pengetahuan dan teknologi pada zaman itu hanya sekitar teknik pembuatan kapal saja, sehingga membuat kolonial datang ke Indonesia melalui jalur perairan. Tahukah anak-anak sekalian bahwa yang berhubungan dengan udara, air, ataupun darat tidak hanya berhubungan dengan kolonial saja, tetapi juga berhubungan dengan perubahan wujud benda. Coba perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita memperhatikan gambar, kita mengetahui perubahan wujud-wujud benda, di mana perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut dengan mencair, perubahan wujud cair menjadi padat disebut dengan membeku, perubahan wujud cair menjadi gas disebut menguap, perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun, dan perubahan wujud padat menjadi gas disebut menyuplim, serta perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Supaya kita lebih memahami materi tersebut, kita akan melakukan percobaan seperti berikut ini. Alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan kali ini yaitu lilin, sendok, korek api, kapur barus, air hangat, dan tisu. Baiklah, percobaan kita yang pertama, kita akan membuktikan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair.
Pertama-tama kita nyalakan lilin. Coba perhatikan, setelah lilin dibakar, nanti lilin tersebut akan mencair. Tunggu beberapa saat, coba perhatikan perubahan apa yang terjadi pada lilin yang dibakar. Coba anak-anak ibu perhatikan bahwa di bawah pada lilin yang dibakar, lilinnya mencair. Percobaan ini membuktikan bahwa lilin yang awalnya padat setelah dibakar, kemudian dia akan mencair. Dan dari percobaan tersebut juga membuktikan bahwa lilin yang cair lama-kelamaan jika dibiarkan di udara akan menjadi padat kembali. Percobaan ini membuktikan bahwa perubahan wujud padat bisa menjadi cair dan perubahan wujud cair bisa menjadi padat. Percobaan selanjutnya kita akan membuktikan bahwa perubahan wujud cair menjadi gas bisa dibuktikan dengan dimana kita melakukan percobaan air di dalam sendok dipanaskan dengan bantuan api dari lilin. Coba perhatikan perubahan yang terjadi pada percobaan tersebut. Dan jangan lupa kita menggunakan tisu saat memegang sendok tersebut. Coba perhatikan di mana air berubah menjadi gas. Perubahan wujud benda ini karena adanya bantuan panas dari api tersebut yang membuat air di dalam sendok berubah menjadi uap-uap air dan kemudian air tersebut akan habis dan menguap. Percobaan kita selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa perubahan wujud cair menjadi gas bisa dibuktikan dengan air panas yang ada dalam cangkir atau mangkok tersebut. Coba kita perhatikan di dalam cangkir. Air dalam cangkir tersebut merupakan air hangat ataupun bisa dengan air panas. Coba perhatikan apa yang terjadi pada tutup cangkir tersebut. Terlihat butiran-butiran air menempel pada tutup cangkir tersebut, di mana tadi di dalam cangkir terdapat air yang hangat ataupun air yang panas. Percobaan ini membuktikan bahwa air yang panas atau air yang mendidih saat dimasukkan ke dalam cangkir dan kemudian ditutup, setelah dibuka kembali akan terdapat butiran-butiran air pada tutup cangkir tersebut. Ini membuktikan bahwa kalor berpindah dari air panas menuju tutup cangkir tersebut dan menjadi uap air. Dan percobaan kita selanjutnya yaitu ada kapur barus, di mana kapur barus bersifat padat. Kemudian nanti lama-kelamaan jika dibiarkan di udara, kapur barus ini akan habis dan menguap ke udara. Ini salah satu contoh dari perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Setelah kita melakukan percobaan tadi, tentunya anak-anak ibu lebih paham kan mengenai perubahan wujud benda.
Tadi kita mempelajari perubahan wujud-wujud benda berupa padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda berwujud gas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Contohnya saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan hembusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Kini, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Kita akan menyanyikannya dengan notasi angka. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu telah mengetahui apa itu notasi angka? Supaya anak-anak ibu mengetahuinya, coba perhatikan video berikut ini. Anak-anak ibu membaca not angkanya dan ibu akan mengiringinya dengan alat musik pianika. Baiklah, dengan kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau menanyakan, apakah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, tepat sekali, bahwa kita dapat menyimpulkan kolonial Inggris dan Belanda datang ke Indonesia berniat untuk menguasai perekonomian Indonesia dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga mempelajari bahwa wujud benda dapat berubah. Misalnya, dari padat menjadi cair, gas menjadi padat, ataupun perubahan lainnya. Baiklah, berakhirlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berpesan pada anak-anak ibu untuk tetap menjaga kesehatan dan harus tetap semangat untuk belajar. Tadi kita mengawali pelajaran dengan berdoa dan ada baiknya kita juga mengakhirinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.